kita ada aksi nyata yang mengharuskan memberikan materi, bukan memberikan materi ya, memberikan informasi kepada Bapak Ibu mengenai materi modul 1.4 kebetulan budaya positif. Di sini kita tidak mengajari Bapak dan Ibu, tapi kita sharing saja materi yang sudah kami dapat di calon guru penggerak ini ke Bapak dan Ibu, yaitu budaya positif. Nanti akan dibagi dua sesi. Sesinya Ibu Titi dan ada beberapa materi di modul 1.4. Itu yang pertama mengenai disiplin positif dan kebajikan, nilai kebajikan universal. Kemudian ada materi yang kedua mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada 5 posisi kontrol. Ini yang paling menarik ya. Di antara semua materi menurut saya adalah nilai posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi nanti kita menerapkan segitiga restitusi. Mudah-mudahan yang kami sampaikan di sini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Amin ya robbal alamin. Untuk itu saya serahkan ke Ibu Titi untuk materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas limpahan karunia-Nya hari ini bisa berkumpul di sini dalam kegiatan pengibasan implementasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam semoga limpah curahkan kepada keluarga kita Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian para wakasek, serta Bapak dan Ibu Tata Usaha SMP Negeri 2 Jalan Cagar yang telah berpartisipasi bisa menghadiri kegiatan implementasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Subang. Dan saya berdiri di sini di depan Bapak Ibu sekalian hanya sekedar sharing ya, berbagi pengalaman. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya mulai. Saya izin berdiri ya. Yang pertama adalah mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif? Ya, budaya itu adalah kebiasaan ya, sedangkan positif adalah kebaikan. Jadi budaya positif adalah kebiasaan yang baik, atau secara istilah adalah tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Ya, contohnya ya, budaya positif di sekolah kita misalnya nilai-nilai kejujuran, kemudian peduli terhadap lingkungan, kemudian tepat waktu dan lain sebagainya. Mengapa kita harus mengimplementasikan budaya positif di sekolah? Ya, jadi budaya positif itu penting sekali untuk diimplementasikan di sekolah. Yang pertama adalah bahwa suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Guru dan siswa itu akan merasakan bagaimana pembelajaran itu akan menyenangkan apabila suasana itu nyaman dan positif. Ya, dan merasa bahwa proses pembelajaran itu bukan suatu beban, tetapi sesuatu yang menyenangkan dan bahkan menjadi kebutuhan. Ya, selain itu suasana positif juga bisa menggerakkan moral yang positif sehingga pada akhirnya akan menjadi memiliki murid yang berkarakter. Selanjutnya langkah-langkah strategis untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama adalah mengubah paradigma teori kontrol, kemudian penerapan disiplin positif. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas.
Yang keempat, posisi kontrol guru. Dan yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Saya di sini akan menyampaikan poin 1 sampai 3 saja, sementara poin 4 dan kelima nanti akan disampaikan oleh Ibu Rina. Mereka akan memiliki karakter yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya materi tentang posisi kontrol kita sebagai guru dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bu Rina. Pada Bu Rina bersilakan. Terima kasih Bu Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung dari materi kesepakatan kelas. Mudah-mudahan disampaikan cepat ya Bapak Ibu. Sudah siap kajian. Kita mulai dari sebentar. Ya, mulai dari 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan tidak belibet ya nyebutnya ya. 5 posisi kontrol. Ya. Ya, program disiplin posisi disiplin ini yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi. Ya, ini ada 5 kontrol yang dilaksanakan oleh guru menurut tadi William Gosen. Yang pertama adalah kontrol penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita berkaca kepada diri kita, baik saya sendiri. Kita pernah berada di posisi yang mana? Saya pernah berada di posisi penghukum, membuat merasa bersalah, nanti akan keterangannya di bawah. Dan sebagai teman, pemantau juga. Nah, yang posisi manajer yang belum saya terapkan. Tapi mudah-mudahan sesudah mendengarkan penjelasan ini, kita semua berada di posisi yang paling tepat, yaitu sebagai posisi manajer. Walaupun semuanya butuh proses. Tidak langsung 100% kita bisa berubah langsung ke manajer. Kita berubah secara perlahan. Yang pertama adalah posisi penghukum. Biasanya seorang penghukum, guru sebagai posisi penghukum, itu biasa menggunakan fisik maupun verbal. Contohnya, kata-kata yang sering dikeluarkan oleh guru adalah misalnya dengan tindakan menyakiti, menunjuk-nunjuk, dan menyindir. Hasil jika kita melakukan dalam posisi penghukum ini, yang pertama, anak akan menjadi pendendam. Ini pernah kemarin diungkapkan oleh Pak Haji Nana, bahwa anak yang dikritik dia sampai dia tua itu masih membekas. Berarti anak itu masih menendam, walaupun misalnya tidak sampai ke fisik, misalnya hanya verbal saja, tapi itu masih membekas di anak. Kemudian anak akan menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Berbohong di sini dia akan menyalahkan orang lain bahwa merasa dirinya tidak salah dan tidak melakukan itu, sehingga dia melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Misalnya ada anak yang bermasalah, terlambat datang ke sekolah, kemudian ditegur oleh guru piket atau misalnya kesiswaan. Saya posisinya sebagai kesiswaan, saya akan tidak seperti pemarah, tapi lebih rendah suaranya. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu tidak kasihan kepada ibu? Ibu nanti akan dimarahi kepala sekolah. Bagaimana tindakan ibu? Laporan ibu terhadap kepala sekolah. Nah, itu merasa bersalah. Jadi sehingga posisinya anak merasa dirinya yang salah. Kita tidak mendengarkan penjelasan dari siswa tersebut. Kenapa mereka datang terlambat? Hasilnya anak akan menjadi penyangkal, menyembunyikan masalah, dan karena dia diam, merasa dia bersalah. Karena tadi kamu tidak kasihan dengan ibu kamu tidak kasihan dengan bapak ibu guru yang sudah membimbing kamu. Itu posisinya membuat merasa bersalah. Dan sama tindakannya adalah yang hasilnya terakhir adalah berbohong. Kemudian
sebagai teman. Nah, ini lebih baik ketimbang yang posisi merasa bersalah. Posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman biasanya bisa negatif atau positif. Positif terjalin hubungan baik dengan murid dan menggunakan hubungan baik ini untuk humor, untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya dia lebih friendly gitu ya. Tenang aja bapak, di dia atau tenang ada ibu, nantilah gampang. Ini kan ini posisi ini ya, nanti gampang lah, nanti dipanggilkan gitu nama absen nama, atau nanti suratnya diizinkan nanti gitu. Padahal kita posisinya sebagai teman, tapi lebih baik dari posisi sebagai merasa bersalah. Jadi dia lebih bercanda dengan anak. Itu posisi sebagai teman. Hasilnya hasilnya anak akan menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Ada kayak sih bu, itu mah bagus. Sewaktu-waktu kita marah dalam posisi yang pertama, ya, anak akan merasa, kemarin masih ibu teh bagus, kok sekarang berubah ya. Jadi ada ketergantungan dari siswa. Dan biasanya juga sih ibu, ini mah bagus, kenapa ini tiba-tiba berubah jadi galak misalnya. Dengan menghukum, misalnya si ibu ini tidak pernah menghukum, tapi lama-lama menjadi penghukum. Jadi anak ketergantungan dengan posisi kita sebagai teman. Tetap ini kalau dihubungkan dengan posisi disiplin dari dalam, bukan dari dalam diri, tapi masih ekstrinsik, jadi dari luar, bukan dari diri sendiri. Nah, kemudian ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini guru mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak yang kita awasi, selalu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, ini juga masih kita terapkan ya, yang konsekuensi. Kamu tahu datang terlambat ini konsekuensinya apa? Misalnya pelajaran olahraga. Kamu tahu konsekuensinya terlambat masuk pelajaran olahraga harus keliling 2 keliling lapangan. Ataupun di sini kan bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Kalau di olahraga pasti itu konsekuensi karena masih berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu olahraga. Tapi kalau disebut sudah hukuman, kalau sudah konsekuensinya tidak relevan dengan mata pelajaran. Misalnya pelajaran seni budaya, kamu datang terlambat, ya konsekuensi kan tidak relevan dengan pelajaran seni budaya. Jadi harus misalnya konsekuensi di sini harus relevan dengan mata pelajarannya. Misalnya ya. Itu. Kemudian hasil anak menitik beratkan pada sanksi, bukan kesadaran sendiri. Ini masih tetap. Karena datang ke sekolah, saya takut dihukum. Saya takut keliling, ataupun saya takut saat jam istirahat, misalnya orang lain istirahat, saya tidak. Jadi belum ada nilai intrinsik yang keluar dari siswa. Masih nilai ekstrinsik di situ. Jadi tidak ada kesadaran diri sendiri. Kemudian di sini terbiasa dengan hadiah untuk dirinya sendiri saat tidak melakukan itu. Misalnya tadi sudah disinggung oleh Ini Titi, ada pemberian reward untuk siswa. Nah, ini dilema ya Bapak Ibu, karena di pembelajaran di pelatihan sebelumnya di DBE atau lesson study kita harus memberikan reward ya. Memberikan reward ke anak, mau berupa makanan, berupa bintang. Justru di sini itu kita tidak boleh memberikan reward. Tidak boleh memberikan reward atau tidak boleh memberikan sanksi. Tidak memberikan reward dan tidak memberikan sanksi. Reward tersebut akan membuat anak ketergantungan dan tidak mandiri. Ya, boleh reward diberikan, tapi secara personal, tidak di depan teman-temannya. Misalnya dengan memberikan kita sanjungan kepada siswa tersebut. Misalnya dia bukan piket, tapi dia mengerjakan piket, dia membersihkan kelas, tapi tidak di depan teman-temannya memberikan applause atau memberikan sanjungan atau memberikan rewardnya. Jadi bisa di personal, dipanggil siswanya. Kamu hebat sekali, sudah membantu membersihkan kelas, tapi tidak di belakang, tidak di depan siswa yang lain. Ditakutkannya
siswa yang lain merasa ada kecemburuan sosial nantinya. Kemudian yang terakhir adalah posisi, kalau menurut William Gosling ini posisi yang paling ideal, yang paling baik, yaitu posisi manajer. Posisi ini guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menentukan solusi atas permasalahan. Tindakan tidak bertumpu pada konsekuensi, tapi kolaborasi dengan murid memperbaiki kesalahannya. Jadi saat kita bertanya, mereka mengetahui kesalahannya dan bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya tersebut. Misalnya anak yang sedang bertengkar, kemudian ada BK tonjok-tonjok. Sebelum ini nanti ada segitiga selanjutnya, segitiga restitusi mengenai cara penanganannya. Jadi kita menggali ke siswa, kenapa sampai melakukan hal tersebut, dan kemudian dia mempertanggungjawabkan. Misalnya sampai kancing temannya itu lepas karena ditarik misalnya. Ditanya dulu anak yang disebut, saya takut misalnya kancing saya lepas, takut dimarahi orang tuanya. Nah, tanya yang melakukan itu, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan itu? Bisa, bolehkah saya untuk menjahit kancing temannya? Misalnya seperti itu. Hasilnya, anak akan bertanggung jawab, bisa mengevaluasi diri dan lebih menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk 5 posisi kontrol ini serasa cambukan untuk saya gitu ya. Saya masih kadang berada di posisi penghukum karena saking keselnya itu pada siswa. Saya berasa di posisi penghukum, keluar kata-kata verbal untuk siswa, sampai karena saking marahnya kita ke siswa tersebut. Masih ini posisi saya tidak berada di posisi nomor 5 sebagai manajer, tapi belajar setidaknya kita tidak menggunakan 2 tersebut secara perlahan, tapi tidak semuanya harus langsung 100% berubah. Karena yakin di sini keutamaan dari Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Kita menuju perubahan, dari perubahan yang tadinya misalnya posisi penghukum, kita rubah dulu, kita merasa bersalah dulu, naik lagi levelnya ke teman dulu, kita bersahabat dulu lah. Walaupun kadang-kadang kita juga masih harus lebih bersabar menghadapi siswa ya. Kemudian kita ke posisi pemantau dengan konsekuensi yang tadi diterapkan kepada siswa, tapi konsekuensinya yang relevan. Nah, barulah kita ke posisi manajer. Walaupun memang sulit gitu ya, tapi kita perlahan untuk merubah tersebut, merubah posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan semuanya kita bisa melaksanakan di posisi ke-5 ya. 5, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan siswa kita juga bisa diterapkan di posisi yang ke-5. Ini yang tadi penjelasannya secara ringkas. Kemudian kita ke segitiga restitusi, adalah cara penanganan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat mengklasifikasikan murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya saat ini sudah dilaksanakan oleh guru BP, sudah dilaksanakan oleh wali kelas ya. Kita sudah ada pemanggilan siswa dan kita juga bertanya kepada siswa yang baik itu yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah, sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Kita sudah melaksanakan proses tersebut, berdialog bersama siswa. Dan tapi di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di sini adalah segitiga restitusinya. Yang pertama, ada sesuatu. Bentar. Yang pertama di sini segitiga yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi berikutnya adalah validasi kesalahan, validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada siswa. Di sini
nanti saya akan sharekan videonya, tapi tidak di sini. Kalau nonton video di sini pasti akan lama. Saya akan penjelasannya saja. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, membantu anak untuk tenang kembali ke suasana hati di mana proses pembelajaran dapat penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi saat anak marah misalnya, kita dengarkan dulu. Kita tanya dulu, kita dengarkan dulu sampai dia merasa tenang. Sudah merasa tenang, kita kan semua orang pernah berbuat salah, pasti semua berbuat salah. Tidak semua manusia yang sempurna. Itu yang sering diucapkan di menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan itu. Kita juga pernah waktu kecil seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, ya. Jadi di sini kita tidak mencari dulu kesalahan langsung kesalahan peserta didik. Jadi kita menstabilkan dulu emosi siswa, menstabilkan dulu identitas, menstabilkan siswa sehingga suasananya lebih tenang. Baru kita tanya, ada apa ini? Kenapa? Ya, baru di kegiatan yang berikutnya yaitu validasi tindakan salah. Membantu anak dengan tidak menolak anak yang sedang berbuat kesalahan. Karena jika kita tolak maka dia akan menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasan melakukan itu, maka dia akan merasa dipahami. Makanya tadi kebutuhan dasarnya terpenuhi. Mungkin dia melakukan itu, misalnya dia keluar ruangan terus-terusan, dia mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Saya bosan di sini. Bolehkah saya belajarnya di luar misalnya? Kita lihat dulu kebutuhan siswa. Kebutuhannya ya. Kenapa kamu melakukan dengan alasan apa? Ya, yang tadi kan identitas, menstabilkan identitas. Misalnya dia marah-marah, ya pasti kamu merasa marah. Ya, kamu pasti merasa marah. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga pasti marah. Misalnya kalau dia diganggu, terus dia bentak lagi temannya dan temannya yang mengadu misalnya. Ya Pak, kan posisinya kita tidak tahu ya. Jadi kita harus mendengarkan dua sisi. Jadi jangan mendengarkan posisi kita yang kesal terhadap siswa, tapi mendengarkan dua posisi tersebut. Posisi dari anak maupun posisi kalau ada masalahnya dua orang, jadi posisi anak yang satunya lagi. Jadi mungkin kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi. Jadi jangan langsung dijudge bahwa kamu salah, kamu berbuat salah, sudah tahu kamu salah, misalnya seperti itu. Ini kan kita sharing ya, kita sharing. Jadi sebelum itu kita stabilkan dulu identitasnya, baru kita tanya kesalahannya. Kalau dia sudah tenang, baru kita tanya mungkin kebutuhan dasarnya, atau kita nanti kebutuhan dasarnya mungkin rasa tidak dihargai ataupun cinta tadi ya tidak terpenuhi, di rumahnya kurang perhatian sehingga dia melakukan seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kamu tahu keyakinan mana yang sudah tidak kamu penuhi? Misalnya anak itu tidak menghargai guru di kelas, misalnya. Gurunya sedang ngomong di belakangnya nyeletuk. Nah, baru kita menanyakan keyakinan apa yang tidak kamu lakukan. Anak bisa menjawab, saya tidak menghargai guru. Bagaimanakah? Ya. Dan seterusnya, nanti tanyakan, abayangan kelas, kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya? Itu mengenai menanyakan keyakinan. Jadi nanti dihubungkan dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi kalian bisa menyambungkan, ibu bapak menyambungkan yang terakhir menanyakan keyakinan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Itu saja yang penyampaian segitiga restitusi. Mudah-mudahan tidak paham dan saya bisa bertanya. Nanti videonya akan di-sharekan. Videonya adalah video tentang penanganan siswa, ya. Kemudian tentang segitiga restitusi. Di sini sekali lagi saya tidak mengajari ibu bapak, tapi kita sharing, dan saya juga belum
berada di posisi manajer, masih jauh sekali ke posisi manajer, tapi berusaha untuk ke posisi tersebut. Jadi yang masih misalnya di posisi 1, kontrol posisi 1, kita berganti dan berganti. Mudah-mudahan semuanya sepakat ada di posisi manajer, supaya anak kita bisa menstabilkan emosinya, bisa menangani masalahnya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nona Rosa tuh ngehese-hese nyawanya. Saya tertarik dengan materi ini. Ini pembelajaran buat saya. Saya akan cerita dulu sedikit. Saya waktu dulu SD, saya punya guru pelajaran IPA, namanya Panana. Pak Afif tahu Mas Pak Afif tahu ya Panana ya? Dia pas sobar bu, wah, Sudah Panana. Nah, saya salah satu siswa yang paling takut dengan pelajaran IPA. Tidak bisa nih. Tetapi melihat di guru-guru itu galak, saya mikir malah. Jadi setiap pelajaran IPA saya berpikir, dan akhirnya saya nilai IPA bagus karena melihat gurunya. Tetapi ada lagi guru yang satu lagi, dia santai. Kalau marah cuma ikut nasihat, terus cuma ikut papatannya, udah kesiangan. Akhirnya saya juga santai-santai aja. Tapi hasil akhirnya nilai saya jelek. Bagi saya di sini ini pengalaman saya dulu. Ternyata cocokan itu galak dan jelas. Saya punya pengalaman satu lagi. Mungkin entah alumni yang tahun berapa. Saya pas lewat di jalan perapatan di sana di depan, saya dipegang, mobil saya dipegang. Pak, masih apa dengan saya? Karena kita ini alumni. Abdi ada sian musik, bawa di campur abdi, dendam. Bawa di campur abdi dendam. Karena ini kan paling alumni bapak mah, ya pak, saya tahu kasep, udah jadi kasep berbeda. Apa? Udah kemana? Tiba-tiba dia memeluk saya begitu, Pak, nuhun, abi tuh bicara ke bapak. Kamu dari cabang ke bapak, ayah abi mah dari begini mah. Yuk bapak sekarang mau makan di mana? Saya mau traktir bapak. Itu sudah jadi TNI. Berarti akhirnya itu galak. Berkaitan dengan materi ini, pertama tadi saya lihat ke sini ada kesepakatan kelas. Rata-rata di kelas sudah bikin kesepakatan kelas. Kemudian saya lihat kalau yang namanya kesepakatan itu hanya kesepakatan antar kelas. Bisa saja kelas ini berbeda. Tergantung kesepakatan yang dibikin antara anggota kelas, mungkin dalamnya ada wali kelas. Nah, kemudian saya lihat di poin nomor 5 ini yang ada di sini, tidak makan saat jam pelajaran. Kalau saya lihat waktu pandangan di sini, itu anak-anak kecil dibolehkan jajan, makan itu boleh. Tapi di sini tidak makan saat jam. Tergantung kesepakatan lain. Tetapi bagi pribadi saya paling tidak refleks kalau anak apalagi makan ada bebek keren. Saya lebih baik, kamu buang dulu keluar. Nah, jadi betul-betul di sini itu harus ada sinkronisasi, ya. Jangan ada bedanya. Disebut ini boleh, disebut jadi nanti anak akan ada perbandingan. Oh di kelas 5 boleh, di kelas 6 boleh, itu adalah kesepakatan. Dan yang namanya kesepakatan ini berarti harus ada sanksi. Sanksi itu tidak berbentuk hukuman. Misalnya di sini ada kesepakatan kelas menjaga kebersihan, tidak membawa HP. Jika ada yang bawa, apa yang harus dilakukan oleh kesepakatan baru? Kan mesti dituangkan lagi di sana. Itu yang ini. Kemudian tadi Bu Titi kalau nggak salah untuk mendisiplinkan anak, sebelum anak sadar diri berdisiplin diri, kita harus membantu dengan cara istilahnya membantu atau gimana ya? Kan
Kadang-kadang begini bagi saya ini mungkin kalau saya salah, kalau saya koreksi karena di sini saya banget gitu. Kami Pak, abdi banget ceritanya. Kalau saya koreksi, kadang-kadang teori ini tidak seindah dengan kenyataan. Betul tuh? Teori ini tidak seindah kalau teori mahal. Jika kita menemukan anak yang berulang-ulang kesalahan, apakah perlu tetap saya harus lemah lembut? Ulang kasihan. Apa gimana? Ini kalau memberikan saya solusi nih, buat saya. Visi saya lain masuk karena belum mereka, Bu. Amin. Kemudian kalau saya nggak tahu di posisi yang mana, yang jelas saya itu mungkin kalau berdasarkan teori ini saya masih jauh. Saya jauh terus terang saya tidak sanggup. Kalau halus saya tuntutan karena di lapangan itu tidak seindah seperti contoh kemarin. Seminggu yang lalu saya lihat waktu di Dr. Dewi ada anak, Bu, seperti cabai-cabean. Yang satu boncengan 3 motor, satu motor 3 orang, yang satu 2 orang. Lain parkir, tapi balapan, Bu. Kebetulan saya ada di Dr. Dewi. Bagi saya, tunggu siapa Paris. Benar baik. Hari kata ketinggalan itu ke pengenau mau barang tukar tinggal bilnya. Tapi dah dari akhirnya kan investigasi, beli. Akhirnya hari tadi datang. Pak lihat sendiri, Pak Yomi lihat sendiri. Bu, dalam keadaan tidak pakai helm, tapi sayangnya dia pakai seragam SMP 2. Balapan di Almahadi, Bu, gituan. Terus bubuh, 3 cabai-cabean boncengan di luar. Akhirnya saya waktu itu mah, Bu, saya lemah lembut. Dan APW, lalu ada laki cuma ini sabok. Berhubung perempuan. Terus hukumannya apa? Berhubung kamu hukuman anak kamu perempuan, hukuman kamu ibu bapak diampuni dalam sesudah kelas 2 ya kelas 3. Hukuman kamu mah ayat pangkalikan APW anu sok bicara soktek. Karena kamu diampuni ibu bapak. Sama mungkin pangkat belum bicara soktek. Terus Bu, soktek buat kait sama dunia nyata main. Kadang-kadang dunia kawin mah. Iya. Sebab kondisi SMP ulang kadang-kadang beda di kota. Geografis kan, Bu. Apa yang terima jatahnya? Nah, kalau saya SMP itu ada ke arah apa? Tapi menurut ke Mama Jati apa? Ini saya SMP itu lagi. Tapi kan tidak ada SMP 2 SMP 2 yang makan yang lebat KPP. Bang mana? Siapa Mama Jati apa? Siapa Mama Jati apa? Lagi SMP jadi tolong ambil begini. Memang ini dunia saya, Bu. Saya tertarik dengan ini. Kalau memang posisi ini selama ini saya salah, karena saya itu, Bu, jujur, Bu, sekali 2 kali saya juga kalau langsung marah dengan baik-baik dulu, dengan baik. Baru kalau berulang dan pelanggarannya patah, baru saya marah. Bahkan saya masih bisa menggunakan fisik. Karena saya belajar dari saya sendiri, ternyata guru galaknya berhasil oleh pandangan. Dan saya sekarang bisa jadi manusia. Terima kasih. Hatur nuhun Parana. Saminya abdi masih belum ada di posisi kelima. Tadi ku abdi telah dijelaskan abdi belum berada di posisi kelima. Secara manusiawi kita masih belum berada di posisi kelima. Tapi kita berusaha bagaimana sih teori ini kita praktekkan di dunia nyata. Kan yang membuat teori kita praktekkan di dunia nyata. Misalnya tadi kata Parana tuh yang ini ya, yang tidak makan saat jam pelajaran. Ini bagaimana kesepakatan yang kita buat dari awal itu memang kesepakatan, tapi di sini adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan nilai-nilai kebajikannya. Misalnya tidak makan saat jam belajar, nilai keyakinannya apa? Apa yang kita yakini? Kalau kita makan di dalam kelas misalnya mengganggu ketertiban saat belajar misalnya. Jadi kita tanyakan lagi kepada siswa, kenapa ini tidak makan saat jam belajar? Karena akan misalnya mengganggu ketertiban saat pembelajaran. Kemudian saya juga tadi sudah menerapkan kenapa
misalnya tidak digunakan. Terus apa misalnya kalau kita lama berbaris, apa yang terjadi apa? Ada siswa yang menjawab, waktunya terbuang, waktunya semakin lama. Siswa yang menjawab tersebut. Jadi siswa tahu keyakinan, nilai keyakinan. Kemudian tadi kata para anak, guru galak memang sangat berkesan. Kang Abi, setiap individu itu punya kodrat yang berbeda. Ada siswa yang bisa dibuat keras, ada siswa yang tidak dibuat keras. Tidak semua siswa sama. Kita harus mengerti kodrat masing-masing dari peserta didik. Tidak bisa menyamaratakan yang telah kita lakukan, yang telah kita kita dapat dengan yang siswa sekarang. Siswa sekarang lebih kritis ketimbang siswa yang dulu. Itu perubahan karena ada perubahan budaya. Ada perubahan budaya, ada pergeseran budaya, ada perubahan pembiasaan. Ya, jadi ada perubahan kebiasaan untuk siswa. Saya juga pernah dimarahi pada anak oleh salah satu guru dan saya merasa dikucilkan oleh guru matematika. Ini jujur saja ya, saya dikucilkan oleh guru matematika karena saya kuliah ke seni musik dan membekas, sangat membekas sekali, walaupun hanya verbal dari guru tersebut. Karena merasa dikucilkan. Teman saya itu kuliahnya ke kesehatan, saya kuliahnya hanya ke seni musik. Alah, ada bahasa cuman bahasa, alah, ke seni, cuman begitu dia bilangnya, tapi sangat membekas sekali. Jadi ada yang membekas menjadi motivasi, ada yang membekas malah jadi tidak termotivasi, malah dia akan menjadi lebih diam. Namun ditanya, dia akan lebih diam, makin diam, lebih ketakutan. Ada yang begitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya. Jadi kodrat anak siswa itu berbeda. Dan satu lagi, kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara ini karena katanya Ki Hajar Dewantara itu materinya tidak diadopsi orang Indonesia, tapi diadopsi orang-orang lain. Jadi kitanya sendiri tidak digunakan. Menurut Ki Hajar Dewantara ada yang namanya kodrat zaman. Jadi kebutuhan dasar anaknya juga harus terpenuhi. Misalnya sekarang sudah zamannya gadget, kita tidak bisa melarang anak untuk bermain gadget. Kita tidak bisa melarang anak untuk bermain HP. Tapi kita menyangkutkan kepada keyakinan tadi. Kalau membawa HP, apa yang terjadi? Yang pertama bisa kehilangan. Yang kedua ada kesenjangan sosial. Yang ketiga ya tadi ada konsekuensi. Karena yang konsekuensi nilai pemantau masih bisa digunakan. Asal konsekuensinya tadi relevan dengan misalnya dengan kenyataan kenapa harus membawa HP. Saya juga sama posisinya kemarin itu sebelum di sini tuh posisi masih kontrolnya itu dengan penghukum. Namun untuk bawa HP konsekuensinya sebulan mau dikasihkan. Berarti itu masih tidak relevan. Sebenarnya bisa dikasihkan tapi dengan memberikan keyakinan kepada siswa. Keyakinannya apa? Itu mungkin bisa ini ya sedikit tercerahkan walaupun masih banyak pastinya juga. Ini masalah yang paling pelik ini di sini di budaya positif, apalagi yang 5 kontrol ini. Waktu kita di CGP kemarin juga sampai ramai dengan budaya positif, apalagi sekolah yang berbasis seperti stempel itu sudah menjalankan hukuman kepada siswa kalau terlambat ke push up wajib, sudah menjadi kebiasaan. Mereka dilema dengan ini, dilema dengan 5 kontrol ini, 5 kontrol dari kesalahan ini. Jadi kita berupaya untuk menjalankan itu walaupun tidak intensif misalnya. Karena banyak kejadian yang menggunakan kekerasan. Mungkin untuk para anak semua guru, semua orang tua pasti tahu. Kayak para anak walaupun melakukan misalnya nyabok budak, tidak akan apa-apa orang tua. Kalau misalnya atau saya sendiri misalnya sampai orang tua datang,
Untuk Pak Rana sendiri pasti bisa menanganinya. Tapi misalnya untuk kejadian di saya, apakah saya bisa menangani itu? Saya keceplosan, kelepasan, melakukan hukuman fisik kepada siswa, apakah saya bisa melakukan itu? Karena tidak semua guru bisa melakukan itu. Jadi kita kembalikan ke sini, lebih baik kita melakukan perubahan sedikit-sedikit secara perlahan, tidak langsung 100% berubah. Karena engke bisina kaget, upami para biasana tarik dan ya kasih lucu banget, aneh ya, tidak 100% seperti itu. Kita berubah secara sedikit demi sedikit. Karena saya pernah menangani siswa yang memang dia tidak bisa, saat ditanya juga tidak bisa, saat ditanya dikerasin malah bungkut, ditanya di guru-guru lain bungkut. Akhirnya berbicara hati ke hati sampai dia bisa berbicara, bisa ngomong walaupun hanya beberapa kata. Itu saja. Ada yang mungkin belum terpuaskan karena aku tidak bisa memuaskanmu. Bagaimana ya? Nanti aja dipuas. Oke. Oke, siap. Ini terutama wabil khusus buat guru kelas 9 yang Oke. mengajar 9 F. Ada waktu itu memang saya yang merekomendasikan karena tadinya saya ingin membuktikan bahwa kalau di SMP 1 anak ini tidak bisa lulus, yuk kita buktikan di SMP 2 mah harus bisa lulus. Namun di SMP 1 budak bangor, yuk di SMP 2 mah kudu bisa jadi bagus. Kita buktikan ya. Betul. Nah, aing jadi budak mah anu luar biasa mah anu budak bangor, budak badut jadi bagus. Betul. Lain budak nu pinter mah aneh, Betul. luar biasa bagi saya itu bukan tantangan. Nah, tolong karena jujur saya juga geus kumaha carana kalau anak sedikit Zikri. tadi Mas bisa dibentakkan sampai dia nangis. Kenapa? Satu pihak secara pribadi saya merasa tanggung jawab karena saya yang mendukung untuk masuk di sekolah ini. Tetapi dia orangnya saya udah pendekatan berbagai cara lah, udah sekarang gua anu lima di keluarga. Pas diperlukan yang 5 ya teh. Tapi akhirnya budakan begitu baik. Dia ambil banyak dokumen yang setiap pelajaran dulu yang lain. Ujungnya namun bersalin bisa dipoto. Ini ada foto-foto itu pasti ada. Saya selalu laporan ke orang tua. Nah ini tolong bagaimana caranya bareng-bareng dari ilmu bisa diketukan jangan sedikit lah. Betul. Sebenarnya ke teori ilmu sedikit bisa berubah. Ya, untuk di kelas saya Pak udah mulai tidak tidur di kelas. Alhamdulillah. Pilihan Bu, pelajaran kecil. Kayak di Pawaran ada dia ya. Harus semuanya. Betul ya, betul. Makanya saya harus ada kerjasama. Betul. Di wali kelasnya wali tadi sare pada paling mana? Wali kelas saya. Olahraga dia sare. Saya yang olahraga supaya kadir. Tidak kadir lain kadir Bu. Kalau di itu tuh. Di warung. Di Batak saya di warung. Termasuk yang buka warung-warungan. Waktu saya sudah saya berapa kali ini asup kali. Termasuk saya sedikit saya main di sana. Jadi tolong ibu-ibu. Nah artinya gini. Teori-teori ini orang keturunan kasih jikrita supaya kita berubah. Mana masyarakat? Siap. Nah, satu untuk kemarin sudah diinikan keyakinan. Ini keyakinan juga harus ada sedikit perubahan karena yang kita buat adalah kesepakatan belajar ya Bu ya, seperti halnya kontrak belajar. Jadi kesepakatan belajar dengan keyakinan belajar itu sedikit berbeda. Kita pilih mana yang peraturan, mana yang nilai keyakinan. Jadi ada 2 nilai dalam membuat kesepakatan. Jadi tadi kita revisi kembali untuk kesepakatan karena ada nilai di situnya mana yang peraturan. Misalnya tidak boleh membuang sampah itu peraturan. Nah, tidak boleh membuang sampah. Nilai keyakinannya apa? Misalnya kelas menjadi bersih, kelas menjadi lebih wangi, misalnya lebih indah. Misalnya tidak makan di dalam kelas atau tidak tidur di dalam kelas. Nilai keyakinannya apa yang ditanamkan? Kita pindahkan nilai keyakinannya apa? Kenapa tidak? Misalnya pelajaran tertinggal. Pelajaran tertinggal, gitu kan ya? Tertinggal pelajaran. Jadi ada nilai mana yang masuk ke peraturan,
mana masuk yang keyakinan. Jadi nanti kita revisi sama-sama kalau yang sudah membuat kesepakatan kelas di dalamnya, karena Abi kemarin nggak ada mana. Kalau Abi ada mana dimulai dari kelas impian, upaya untuk mencapai kelas impian tersebut, kemudian kesepakatan yang kita jalani sama-sama. Nah ini belum sampai ke keyakinan kelas. Jadi hanya berupa disiplinnya apa di situ? Apakah berupa peraturan atau berupa keyakinan? Ya, jadi misalnya datang tepat waktu ke kelas, misalnya itu peraturan. Keyakinan, nilai keyakinannya apa? Misalnya dilarang merokok. Nilai keyakinannya misalnya merokok merusak kesehatan. Jadi kita berdua dari kesepakatan ke keyakinan, kita berubah sama-sama. Kita berubah sama-sama ke arah yang lebih positif seperti materi kita. Budaya positif, kita berubah dari 5 kontrol 1 kita ke kontrol 5 secara bertahap, sama-sama, bareng-bareng, ya. Karena kita butuh dukungan, kita butuh sama-sama. Kalau kerja sendiri, itu tidak bisa, visi sekolah tidak akan terjalankan. Tapi kalau kerja bersama, visi sekolah akan cepat terjalankan. Itu saja. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak tidak terpuaskan. Bisa lagi di belakang nanti akan yang tadi posisi kontrol tadi sama segitiga restitusi akan di-sharekan video dari YouTube-nya, di-sharekan ke bapak ibu, nanti kita bisa lihat masing-masing. Mudah-mudahan tidak terpuaskan, nanti kita bisa berdialog lagi di luar ini. Terima kasih untuk atas waktunya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya yang lama.